Pangdam 1 Bukit Barisan Lejen Muhammad Hasan mendatangi kediaman Raden Barus, warga yang tewas dianiaya 33 anggota TNI. Pangdam menyampaikan permintaan maaf pada keluarga korban dan memastikan mengusut tuntas peristiwa ini. Kami menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya atas peristiwa yang kemarin terjadi. Kami mohon menjadi lebih bisa menghormati tim oleh Bapak-Bapak. Penyelidikan terhadap kasus penyerangan ini juga didorong oleh DPR. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan meminta Panglima TNI menyelidiki penyebab penyerangan yang menewaskan satu warga dan puluhan lainnya terluka. Aher menambahkan, penganiayaan terhadap warga sipil masuk kategori pelanggaran berat. Kita tentu meminta kepada pimpinan TNI untuk segera melakukan penyelidikan, bahkan mungkin penyidikan, mengapa kasus itu terjadi, apa sebabnya ya, dicari sampai ke akar masalahnya saya kira, karena kejadiannya tentu masuk kategori berat ya, karena tidak hanya luka-luka yang terjadi pada masyarakat sipil yang seharusnya mendapat perlindungan dari TNI, tapi juga sampai ada di antaranya korban nyawa kan yang meninggal dunia. Peristiwa penyerangan diduga berawal dari cekcok di jalan saat berpapasan dengan sepeda motor pada Jumat 8 November lalu. Anggota TNI kemudian menyisir kampung dan melakukan penganiayaan. Selain korban tewas, sejumlah warga juga dilaporkan terluka. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal penyerangan TNI ke warga Deli Serdang bersama dengan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Sudah ada Pak Khairul Fahmi. Selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi Mbak Disti. Ya Pak Fahmi, ini kan kita lihat 33 anggota TNI menyerang warga, bahkan dilaporkan satu orang meninggal dunia. Apa yang bisa Anda lihat dari peristiwa ini? Masukkah kemudian ke dalam pelanggaran berat? Iya, pertama saya ingin mengulas dulu ya kasus-kasus kekerasan kolektif seperti yang terjadi di Deli Serdang ini. Kalau kita lihat sebenarnya selalu ada dinamika tertentu ya yang mendorong prajurit hingga akhirnya terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap warga gitu ya. Biasanya ada situasi pemicu yang jadi titik awal ketegangan, lalu kemudian terjadi identifikasi massa, kemudian para prajurit itu merasakan peran sosial yang seolah menuntut mereka melakukan kekerasan sebagai sesuatu yang layak dan patut dilakukan. Nah, fenomena ini kan mirip dengan kecenderungan masyarakat yang seringkali secara impulsif main hakim sendiri ketika pelaku kriminal tertangkap basah gitu ya. Walaupun sudah diamankan, ada dorongan untuk tetap menghukum secara fisik, seolah-olah hukuman spontan itu bentuk keadilan. Jadi dalam konteks ini para prajurit itu saya kira bahkan sudah mengesampingkan kepolisian sebagai pihak yang seharusnya berperan dalam menangani masalah-masalah gangguan Kamtibmas. Kalau memang kronologi yang disampaikan oleh Panglima TNI bahwa ini dipicu oleh salah pahaman di jalan gitu, itu benar ya kan gitu ya. Jadi artinya ada kecenderungan bahwa para prajurit ini merasa lebih efektif untuk bertindak sendiri tanpa memperdulikan prosedur yang seharusnya diikuti. Ya, artinya ada keraguan juga di bawah sadar mereka terhadap efektivitas tindakan kepolisian gitu ya. Nah, di sisi lain ya saya kira tindakan kekerasan itu juga menunjukkan bahwa para prajurit ini kurang memahami konsep tindakan terukur yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam menghadapi situasi yang melibatkan warga sipil gitu ya. Artinya mestinya kan mereka memahami bahwa kekuatan yang digunakan harus sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi dan juga memperhitungkan akibat atau dampak dari tindakan itu. Jadi mereka nggak paham gitu ya bahwa ada ekses yang sangat besar atau dampak sangat besar dari tindakan mereka, seperti misalnya yang disampaikan oleh Pak Aher tadi bahwa ini masalahnya ini satu orang meninggal dunia, Pak. Iya betul, makanya jadi
mereka tidak punya cukup pemahaman bahwa tindakan impulsif yang mereka lakukan itu berpotensi menjadi pelanggaran HAM berat gitu Mhm. ya. Pelanggaran HAM berat. Nah, ini yang saya kira penting untuk dikoreksi oleh TNI secara menyeluruh gitu ya, supaya eh, para prajurit di bawah ini juga memahami gitu ya bahwa mereka harus mempunyai kemampuan untuk melakukan tindakan yang terukur, Mhm. kemudian mampu memperkirakan bagaimana cara gitu ya menangani sebuah gesekan yang Mhm. sebenarnya bisa saja diselesaikan dengan cara yang lebih proporsional dan berbasis hukum Mhm. gitu ya. Mhm. Nah, ini ya artinya itu tadi ya, saya kira ini mengindikasikan bahwa mereka tidak mampu membedakan situasi di mana membutuhkan intervensi kekuatan penuh, Mhm. eee, dan kapan harusnya cukup bersifat peringatan atau penanganan non kekerasan Mhm. gitu. Yang kemudian menjadi sorotan juga adalah, tindakan Betul. kolektif ini, tindakan kolektif yang dilakukan Ya, oleh 33, tidak main-main loh Pak, 33. iya. Iya, itu jadi eee, saya kira, eee, memang penting ya, untuk diperhatikan gitu ya, bahwa tadi ya, bahwa eee, apakah ini, merupakan, kelalaian, artinya kelalaian dari pengawasan oleh Mhm. oleh intelijen, oleh, pimpinan begitu ya, atau memang ada pembiaran. Ini juga mestinya termasuk yang diselidiki atau didalami oleh TNI ya dalam konteks penanganan kasus Deli Serdang ini. Jadi saya kira terlibatnya 33 orang ini kan bukan satu yang kecil gitu ya. Betul. Mestinya eh, intelijen internal yaitu mestinya bisa memantau gitu ya pergerakan kelompok dalam jumlah yang cukup besar, lebih dari 30 orang kan Mhm. begitu. Mhm. Nah, Oke. perlu didalami apakah ini pembiaran atau memang kelalaian gitu. Aha. Anda melihatnya ada pembiaran atau kelalaian di sana? Ya bisa jadi karena 30 orang bergerak, dari yang awalnya 2 orang terus kemudian dimobilisasi menjadi 33 orang dan Mhm. kemudian bergerak serentak memasuki, melakukan penyisiran di kawasan yang mereka duga itu merupakan, daerah, dari pelaku percekcokan sebelumnya gitu ya. Nah, ini kan saya kira eh, tidak sulit untuk dipantau ya 30 orang bergerak sekaligus ini. Gitu. Mhm. Mhm. Oke, Pak Fahmi, berdasarkan aturan, sanksi apa yang kemudian harus diberikan kepada oknum TNI tersebut? Kalau kita lihat ada 33, kemudian ada 1 orang yang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, cekcok tersebut, dan yang kemudian menjadi perhatian kita, apakah nanti akan ada transparansi soal proses hukumnya atau proses berjalan terhadap 33 orang ini untuk bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat atau bisa diawasi betul oleh masyarakat. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Iya, ya saya kira setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit apapun alasannya gitu ya, ini Mhm. harus ditindak tegas ya, sesuai hukum yang berlaku. Karena ini penting untuk memberikan pertama efek jerah bagi pelanggar, kemudian sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa TNI tidak melindungi atau menutupi kesalahan prajuritnya gitu ya. Jadi penegakan hukum yang tegas dan akuntabel saya kira akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sekaligus bisa menjadi bukti bahwa institusi ini tidak mentolerir tindakan kekerasan yang melampaui batas. Nah, Mhm. kalau menurut saya ini salah satu cara supaya prajurit lebih memahami konsekuensi nyata dari tindakan mereka yang tidak sesuai aturan gitu. Oke, apakah bisa ada jaminan publik ini bisa mengawal dan mengikuti perkembangan kasusnya supaya kemudian kita bisa tahu bahwa memang para pelaku ini yang terbukti bersalah ini benar-benar ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Salah satu yang bisa berperan untuk meningkatkan eh, apa eh, transparansi, akuntabilitas dan fairness dalam penegakan hukum ini ya tentu media ya. Mhm. Itu kita berharap media juga
bisa mengawal gitu ya penyelidikan hingga nanti penegakan hukum yang berjalan begitu, dan apa namanya ya tentu tidak turut karena ini menyangkut pertama rasa takut masyarakat, jangan sampai masyarakat mengalami ketakutan yang berkelanjutan gitu ya terhadap potensi-potensi kekerasan eksesif yang dilakukan oleh para prajurit gitu, sehingga perlu media juga menunjukkan kepada publik dan ya tentu dengan kerjasama dengan pihak TNI gitu ya, untuk menunjukkan ke publik bahwa TNI serius melakukan penegakan hukum dan menunjukkan bahwa tadi ada konsekuensi atas perbuatan yang tidak sesuai aturan atau melawan hukum gitu. Terakhir Pak Fahmi, evaluasi semacam apa yang memang harus dilakukan dari sisi aturan sehingga kemudian penyerangan bersama-sama atau penyerangan secara kolektif ini yang terjadi oleh oknum TNI ini tidak kembali terjadi lagi? Ya, yang pertama saya kira yang paling penting adalah keteladanan dan pengawasan ya dari Keteladanan pimpinan dan pengawasan. Ya, dari pimpinan hingga level terendah gitu ya. Peran pimpinan di lapangan sangat penting dalam memberikan contoh dan mengawasi sikap dan perilaku prajurit ini. Pimpinan yang baik saya kira mestinya bisa jadi teladan dalam menjaga kedisiplinan dan mengingatkan prajurit tentang batas-batas yang perlu dijaga saat berinteraksi dengan warga, dan mereka juga harus mampu mencegah arogansi maupun main hakim sendiri di kalangan prajurit, juga menjaga agar tindakan kekerasan yang berlebihan itu tidak terjadi. Nah, bagi saya pengawasan yang lebih intensif dan keteladanan dari pimpinan di lapangan itu adalah kunci gitu ya untuk meminimalisir ya insiden kekerasan semacam ini. Jadi itu yang harus dilakukan dulu. Kalau aturan main saya kira sudah jelas, yang masalah adalah prakteknya gitu ya, prakteknya, sehingga ini yang perlu keteladanan. Jangan sampai pertama ada kelalaian, kedua ada pembiaran gitu ya. Kalau ada hal seperti ini pimpinan yang bisa melakukan pencegahan awal, melakukan deteksi awal, sehingga bisa menilai apakah ini akan menjadi berkembang menjadi masalah yang lebih besar dan menjadi masalah yang lebih serius begitu ya, atau tidak. Itu kan pimpinan sampai level terendah yang bisa menilai gitu ya. Jadi penting pengawasan dan keteladanan pimpinan ini saya kira. Oke, baik, terima kasih pengamat militer dari ISES Pak Chairul Fahmi telah bergabung bersama kami. Kita harapkan kemudian tidak akan kembali terjadi lagi peristiwa semacam ini. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih.